Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: wa lastabqu qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan BKM dan segenap pengurus Masjid Muslimin yang insyaallah mudah-mudahan tetap istiqomah menjadi pengurus masjid, sebab pernah saya baca, mudah-mudahan dapat menjadi motivasi. Wa fi riwayatin aw kama qala, bila Allah menyukai seorang hamba, Allah akan tempatkan mereka sebagai pengurus masjid. Namun bila Allah kurang menyukai seorang hamba,
maka Allah akan tempatkan mereka sebagai penjaga kolam renang. Kenapa Ustaz kolam renang? Wallahu a'lam. Namun pernah saya baca demikian, dan insya Allah bagi pengurus masjid tetap istiqomah, kita tidak tahu dari kebaikan yang mana Allah berikan nilai plus, dan di kebaikan yang mana Allah mudahkan urusan kita, dan pada kebaikan yang mana keajaiban itu berada dalam hidup kita. Karena dalam buku Magnet Rezeki manusia itu bisa merasakan keajaiban, bisa keajaiban yang di luar nalar manusia sekalipun. Banyak yang mungkin kita dapati dalam kisah atau nyata, yang mereka berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji tidak dengan uang mereka, melaksanakan ibadah umroh yang bolak-balik sepersen tidak dengan uangnya. Itu juga merupakan keajaiban yang mungkin pada pikiran orang awam harus punya duit baru berangkat. Ternyata tidak. Bila ia meyakini bahwasanya Allah lah segala-galanya dan kita butuh memang dengan Allah. Bukti hari ini kita tunjukkan kita butuh dengan Allah. Begitu Allah panggil kita, kita datang. Bahkan dalam Islam diajarkan memang segala sesuatu itu yang bersifatnya kebaikan jangan lupakan Allah. Sekecil-kecilnya Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillah. Selesai makan, Alhamdulillah. Bahkan mulai mau memejamkan mata sampai terbuka mata kembali, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah hidupkan kita kembali. Bahkan ada seorang ulama yang soleh, ketika beliau keluar dari hammam, dari kamar mandi, tersungkur dia. Muridnya bertanya, "Wahai muallim, mengapa engkau setelah keluar dari kamar mandi engkau sujud?" Kata beliau, "Aku bersyukur kepada Allah. Mudah aku memasukkan makanan, mudah pula aku mengeluarkannya." Sejauh ini belum ada orang yang tersungkur dari kamar mandi gitu jatuh. Begitu bawa ke rumah sakit tak bisa lagi sehat. Kenapa? Kena stroke. Ulama dulu luar biasa ta'zim, menikmati nikmat dari Allah. Sehingga sejarah juga menceritakan bagaimana ketika Nabi Ibrahim dahsyatnya imannya kepada Allah, dahsyatnya ketakwaannya kepada Allah. Dan sejarah-sejarah dahulu luar biasa ternyata mengajarkan. Bahkan kemarin saya baca dalam buku sejarah-sejarah yang tercatat dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke bumi, ternyata itu tidak langsung memperoleh makanan seperti dalam syurga. Ketika Nabi Adam turun, Hawa turun, maka ada 3 makhluk yang turun ke bumi: Adam, Hawa, dan Iblis. Nah, ketika turun ke bumi tidak ada makanan. Lantas bagaimana ketika itu Adam dan Hawa mengisi lambungnya? Ternyata saya baca Adam itu ketika dia lapar bertanya, "Ya Allah," meminta makanan kepada Allah. Lantas Allah utus Jibril membawa biji-bijian gandum. Apa kata Jibril? Perintah Allah, tanam dulu biji gandum ini. Sementara ketika itu Hawa sudah mulai merasa kelaparan, Adam pun perutnya sudah mulai bunyi-bunyi. Lantas ditanam, berkat izin Allah begitu ditanam langsung tumbuh. Setelah tumbuh, apa kata Adam? "Wahai Jibril, sudah bisakah aku makan ini gandum?" "Belum." Lantas panen dulu. Bagaimana cara panennya? Diajari malaikat Jibril. Setelah dipanen, "Sudah bisakah aku makan ini?" "Belum," kata malaikat Jibril. Lantas kupas dulu dia, pisahkan dia dari kulitnya, diajari Jibril lagi. Setelah itu, "Sudah bisakah aku makan ini?" "Belum." Diolah dulu gandumnya. Artinya proses itu memang mesti kita lakukan. Usaha itu memang mesti kita lakukan, dan diawali dengan niat yang kuat. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Harut Marut juga demikian adanya. Kita ketahui dalam sejarah, dalam Al-Quran juga dikatakan bahwasanya saat ketika Allah ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, malaikat
bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan manusia sebagai khalifah di bumi? Bukankah manusia itu kelak akan membuat kerusakan di bumi?" Allah katakan kepada para malaikat, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu dari apa yang kalian ketahui. Maka manusia itu keterbatasannya jauh. Nah, salah satu di antaranya, ketika itu Allah katakan kepada para malaikat, itulah yang dalam catatan Al-Quran juga dalam sejarah dikatakan Harut Marut juga malaikat pilihan. Ditanya, "Siapakah di antara kalian rupanya yang sanggup sekiranya mengalami seperti manusia?" Dipilihlah malaikat yang baik. Siapa? Harut Marut. Diturunkan Harut Marut dari surga untuk merasakan bagaimana sifatnya manusia. Ketika itu Harut Marut diturunkan, Allah ciptakan sebagaimana kehidupan manusia yang memiliki sifat lapar. Saat keturun ke bumi, mereka berjalan. Dalam sejarah tercatat dikatakan mereka turun di Babilonia. Babilonia itu tempat kesenangan yang indah luar biasa. Banyak kemegahan di dalamnya, dan orang-orang ketika itu asyik dengan minum khamar. Minum khamar itu biasa macam minum air putih. Nah, ketika itu mereka mulai terasa yang namanya sifat manusia lapar. Ibaratnya kalau kampung tengah ini tak berisi, rusuh pun mau. Kalau kampung tengah ini tak aman, berkelahi jadi. Ketika itu terjadi dialog antara Harut dan Marut, sudah mulai berbunyi terasa perut lapar. Jadi mereka meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikan kami makanan." Berkat izin Allah, terciumlah bau oleh Marut, yang bau itu amat sangat sedap, bau makanan. Mereka ikuti dari mana asal bau itu. Dapatlah ternyata berkumpullah orang-orang Babilonia ketika itu sedang menyantap makanan beserta dengan khabarnya. Nah, ketika mereka berkumpul, duduk, mereka tak minta, karena sifat yang meminta itu merendah. Mereka tidak minta kecuali kepada Allah. Malaikat selama di surga, mereka beribadah taat luar biasa kepada Allah. Tapi Allah turunkan ke bumi, mereka rasakan bagaimana kehidupan manusia. Nah, setelah itu orang-orang Babilonia melihat mereka menatap saja tidak meminta, lalu ditawarkan, "Silakan makan." Ketika mereka makan sudah kenyang, mereka ditawari minum, mereka menolak. Mereka pun beranjak, mereka beribadah. Malam pertama yang mereka rasakan ketika mereka jalani ibadah terus, keesokan harinya perut pun mulai terasa lapar. Lantas Marut bertanya kepada Harut, "Bagaimana ini? Perut sudah mulai lapar. Kalau gitu ayo kita cari makanan. Kalau kita makan, apakah kita sudah kenyang atau lapar kembali?" Kata Marut, "Lapar kembali. Kalau gitu kita kerja, supaya kita jangan sampai kehabisan bekal." Nah, mereka pun pergi ke Babilonia kembali. Begitu pergi, mengikuti masyarakat ketika itu ke istana raja. Mereka ikut. Begitu ikut ke istana raja, mereka duduk di bahagian daripada orang-orang pembesar raja. Duduk di meja makan yang mewah sambil melihat makanan yang luar biasa. Lantas Raja Babilonia menawarkan minuman khamar. Begitu ditawarkan, Harut Marut menolak. Tidak. Raja terheran. "Apakah kalian bukan daripada orang-orang Babilonia?" Mereka katakan, "Tidak. Kami pendatang." Ketika mereka hadir di istana tersebut, ternyata ada persoalan ketika itu yang sifat rajanya, pemimpinnya zalim, mengambil hak rakyat yang para menterinya membenarkan perbuatan rajanya. Menteri-menteri semua tidak ada yang berani menyalahkan raja, walaupun raja itu nyata zalim, nyata membuat yang tidak semena-mena kepada rakyat, hak rakyat diambil. Lantas ingin mengambil keadilan, sang raja mempersilakan kepada Harut Marut sebagai hakim yang memberikan putusan. Apakah
raja yang benar atau rakyat yang benar. Karena Harun takutnya hanya kepada Allah, imannya hanya kepada Allah. Ia katakan, kali ini raja berada di posisi yang salah karena mengambil hak rakyat. Mendengar jawaban itu, para menteri melihat kaget. Berani dia menjawab yang demikian, tak takut di penjara. Kan resikonya begitu, asal salah penjara. Apa yang terjadi? Raja tersebut tidak memenjarakan Harun-Marut, tapi menjadikan mereka sebagai hakim di istana kerajaan. Ternyata dalam sejarah itu saya baca sejarah-sejarah yang tercatat dalam Al-Quran. Nah, ternyata yang seperti itu dari dulu sudah ada. Nah, sekarang ini Allah alam, kembali kita menafsirkan. Tapi insya Allah 2024 tidak akan terjadi lagi. Amin. Yang penting jangan golput, itu aja kuncinya. Kita komentar nomor 1, solusi tak pernah ada. Maka jangan khawatir Pak, memang dalam kisah Nabi Ibrahim, iblis itu tidak hanya bekerja luar biasa. Maka saya katakan, ketika saya membaca sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, ada satu contoh yang harus kita tiru dari syaitan. Apa itu Ustaz? Ini kata saya, tak ada wafi riwayatin, tak ada riwayat hadis Nabi. Apa itu Ustaz? Iblis tak pernah berhenti, pagi, siang, malam, kerja terus. Kita, iblis kerjanya apa? Merusak bagaimana orang tidak berbuat baik. Kita memikirkan bagaimana kita dapat berbuat baik. Imam Syafi'i ketika tidur, heran seorang yang melihat ulama tapi tidurnya nyenyak, tidak tidur malam. Ternyata dia dapat menyelesaikan 40 persoalan agama dalam tidur. Dipikirkannya, artinya bagaimana kita terus berpikir bagaimana umat ini, apa yang dapat kita lakukan, amal apa yang dapat kita berikan, dan investasi apa yang sudah kita persiapkan. Setidaknya itu yang kita pikirkan sebagai bekal. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi dalam kisah Harun-Marut? Yang namanya ketika malaikat komentar, kenapa manusia diciptakan dalam surga? Nah, Allah ciptakan manusia karena punya alasan. Ketika itu malaikat yang dipilih diutus ke bumi menjalani kehidupan seperti manusia, terjadilah ketika itu Harun-Marut menjadi hakim di istana negara yang mereka tidak lagi memikirkan perkara makanan, tempat tinggal, fasilitas semua ditanggung. Dulu naik mobil biasa, sekarang begitu dapat jabatan naik mobil yang mewah. Tidak naik mobil Alphard, sekarang mobil mewah. Kenapa Ustaz? Karena jelas otomatis. Maka jabatan itu pun mempengaruhi diri seseorang. Maka ada kisah yang memang luar biasa, itu viral saat ini Pak. Saya jumpai memang menakjubkan. Ada seorang anak yang duduk sebagai anggota legislatif. Ketika itu dia datang berjumpa dengan ibunya. Dia katakan, wah ibu, apakah ibu tidak merasa bangga denganku? Kenapa nak? Aku punya mobil yang banyak, rumah yang mewah, pakaian luar biasa. Dulu ibu minta aku sekolah sampai sarjana, sampai saat ini aku dihormati oleh orang-orang. Lantas kata sang ibu, ya, tidak banggakah ibu? Apakah ibu tidak tersenyum melihat keadaanku sekarang ini? Wahai anakku, ibu tahu berapa gajimu. Wahai ibu, tiap bulan ku kirimnya sama ibu, tapi ibu terima. Ternyata ibu tersebut mengumpulkan duit setiap dikirim anaknya di dalam tas. Wahai anak, tidak seperak pun ibu makan uang yang kau kirim, ini uang yang kau kirim. Ayahmu pun dulu pejabat, sebab ayah ibu tahu berapa gaji pejabat. Ini begitu jadi pejabat mobil baru. Kenapa? Karena bukan iman lagi konsep dasarnya, kekayaan. Jangankan orang biasa, Ustaz sendiri pun begitu ya. Saya pun tak bisa siapa sekarang. Tapi insya Allah, ya Allah berikan saya di jalan yang lurus, jangan sampai salah. Begitu pula dikasih mobil Innova, duit 2 tas, 2 miliar. Tak goyah iman kita. Tapi sifatnya manusia, tapi bukan berarti kita prioritaskan itu. Coba dulu begitu ditawarkan duit yang banyak 2 miliar, istighfar bentar ya Pak. Jarang orang istighfar. Ini suap Pak. Bapak kerja puluhan tahun tak dapat menerima suap yang 1 miliar begini Pak. Coba pikirkan gaji Bapak per bulan berapa? 10 juta. Coba hitungkan 1 miliar. Istighfar Pak bentar ya. Jarang orang istighfar. Nah kenapa? Karena tahu udah salah. Nah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saat ketika mereka menjadi hakim,
Ustaz, tema kita kan tentang Nabi Ibrahim, nanti menyinggung ke sana sedikit saja ini sebagai kembali dalam sejarah. Nah, saat ketika Harun Maruf menjadi hakim yang tak memikirkan uang, mereka pun menjadi hakim setiap rakyat mengadukan persoalannya. Wahai hakim, begini-gini, mereka kasihkan solusi. Pada akhirnya Harun Maruf melihat seorang wanita yang cantik di Babilonia, rambutnya luar biasa. Dalam buku tersebut diceritakan luar biasa. Nengok rambutnya saja yang sampai ke bahu, udah luluh mata wak. Belum lagi melihat bola matanya. Memang benar kata psikolog, dosa laki-laki yang paling banyak dari matanya. Senang melihat yang punya orang, sedih melihat diri sendiri. Itu memang godaan manusia. Makanya ketika laki-laki menangis, dipejamkannya matanya. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau mak-mak mau kekeh, mau menangis, tutupnya mulutnya. Kenapa? Dasarnya mak-mak itu dasarnya paling banyak pada mulutnya. Bukan akan mak-mak, tidak. Kalau mak-mak itu rajin merepet karena saya terus terang itu Pak. Istri saya rambut balai, rambut tiap hari merepet. Makin kalau tak merepet, dia rindu kita. Nah, bukti dengan sayang gitu. Kalau ada ibu-ibu merepet, tanda sayang. Kalau tak merepet, hati-hati. Yang paling bahaya menghadapi orang yang diam. Kita tidak tahu mau maju atau mau mundur. Kalau maju tahu mengancam-ancam, kalau mundur tahu kita melompat. Nah, artinya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, melihat perempuan gadis Babilonia yang cantik luar biasa, Harun Maruf pun matanya sudah tak lagi ke tugasnya. Mereka terpukau melihat kecantikan perempuan tersebut. Sehingga persoalan yang disampaikan perempuan itu mereka pending. Jawabanmu ini akan kami jawab, tapi setelah kau datang hari esok, kata si Maruf. Padahal mereka bisa menjawab. Karena kecantikan tadi, apa kata si Harun? Apa kata perempuan tersebut? Baiklah kalau demikian Tuan. Si Harun bertanya, mengapa tidak kau jawab persoalan tadi? Aku pun tak tahu. Ketika itu lisanku mengatakan seperti itu, karena terpukaunya keindahan kecantikan wanita tersebut. Hingga pada akhirnya esok harinya perempuan tersebut datang, mereka pun mengambil keputusan yang tidak sesuai semestinya. Apa kata perempuan tersebut? Kalau demikian, saya ingin mendatangi pendeta. Saya ingin mendatangi mereka, saya ikut mereka. Oh, kenapa begitu? Iya, karena jawaban Tuhan tidak sesuai. Nah, ketika itu perempuan tersebut pergi dan Harun Maruf pun datang menghampiri perempuan tersebut. Karena kecintaan yang luar biasa. Memang hidup ini satu saja konsepnya, cinta. Kenapa seorang ayah rela menghabiskan uangnya demi pendidikan dan mengobatkan anaknya? Karena cinta. Kenapa Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya demi Allah? Karena cinta. Maka orang-orang kampung kami Tanjung Balai bilang, bukan titik membuat cinta, tapi cinta membuat titik. Bukan cantik membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Buruk pun di mata orang, kalau cinta sudah dia nomor satu. Kalau cinta itu begitu, mahabbah kepada Rasul, begitu sebut nama Nabi, langsung terasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cinta. Maka ada namanya dalam kisah Laila Majnun. Majnun itu gila. Begitu nengok ke sana terbayang wajah si Laila. Begitu tengok ke kiri terbayang wajah si Laila. Para sahabat pun demikian adanya kepada Rasul. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika itu apa yang terjadi? Saat ketika mereka mengikuti perempuan Babilonia yang cantik jelita, yang ketika itu luar biasa, ditawarkanlah kepada mereka khamar. Mereka pertamanya menolak, namun ketika dibujuk rayu, diminumlah oleh Harun Maruf, dan mereka pun terjadi ke dalam dosa karena melakukan perbuatan dosa. Ketika mereka melakukan dosa dengan perempuan tersebut, datanglah seseorang yang merupakan bahagian daripada orang istana raja. Mereka lihat ketahuan mereka berbuat dosa, ditangkap itu orang yang melihat, dibunuh oleh Harun Maruf. Itu juga tercatat dalam sejarah buku yang berjudul Musyawarah Burung. Seorang khalifah saat ketika menjadi pemimpin terbuai dengan keindahan perempuan. Nah, oleh karena itu kita meminta kepada Allah, semoga mata kita dijaga dari yang seperti ini. Jangan sampai kita jatuh cinta kepada yang haram dan melupakan yang halal. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berada di bulan Dzulhijjah saat ini, yang mana di dalam Al-Quran ada 4 bulan yang mulia. Kita sudah melalui bulan Dzulqa'dah, kita masuk bulan Dzulhijjah.
yang mana ini bulan-bulan haji dan dilarang perang di dalamnya, kita tahu bagaimana kedahsyatan yang tercatat dalam sejarah makhluk yang nomor 2 ingin disembelih. Pertama yang disembelih dahulu dalam surah Nabawiyah adalah ayahnya baginda Nabi, Abdullah. Itu ayah Abdullah, nilainya ketika itu diundi 100 ekor onta. Setiap putaran anak panah 10. Setiap putaran anak panah 10. Orang Quraisy mengatakan kalau sempat kebiasaan ini terjadi, penyembelihan anak ini khawatir akan terjadi seterusnya. Lantas kita undi setiap anak panah 10 ekor onta. Diundi ke 100-nya, ke 10 kali undinya, setiap pemutaran sekali putaran 10 ekor. Setiap ketika 10-nya barulah ke nama Abdullah. Dan tercatat dalam sejarah pula makhluk yang nomor 2 yang disembelih adalah Ismail alaihissalam. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata ini pun dari sejarah. Nabi Ibrahim itu luar biasa dahsyatnya. Apa dahsyatnya? Beliau bersedekah bukan tanggung-tanggung. Kalau kita mungkin sebahagia, kalau bersedekah itu masih mikir bagaimana pendidikan anak di tahun mendatang. Kalau Nabi Ibrahim tidak. Beliau pernah bersedekah 100 ekor onta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor domba. Kalau kita bayangkan kota Medan ini kenyang dengan daging. 100 ekor onta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor domba. Kalau kita perhatikan juga memang di dalam buku kuliah agama populer karangan almarhum Profesor Ramli, luar biasanya Allah memberikan nasihat yang baik kepada makhluk. Pada saat Idul Fitri, zakat fitrah beras. Tapi pada saat Idul Adha, apa? Daging, makanan yang bergizi. Orang kaya itu perlu memperhatikan yang miskin. Mereka kasih beras, walaupun beras tadi berhaknya yang orang yang mustahik menerima beras tersebut, berhaknya dia menjual beras yang zakat fitrah ini ketika sudah melumpuh dalam rumahnya, diberikannya ke daging, berhaknya dia. Tapi ketika itu Allah ingin ajarkan, kemarin kasihnya beras, sekarang kasihnya daging. Bahkan zakat kurban yang sunat. Kurban itu ada dua dalam fikih, yang nomor 1 lubis. Pertama kurban nazar, yang kedua kurban sunat. Kurban nazar tidak boleh satu sedikit pun orang yang berkurban memakan dagingnya. Tapi kalau orang yang kurban sunat muakkad dalam mazhab Syafi'i, tapi kalau dalam mazhab Hanafi dikatakan kurban itu wajib. Nah, menukil dari riwayat ini tertulis juga dalam buku kuliah agama populer karangan Profesor Ramli. Nah, kalau kurban nazar tidak sedikit pun dimakan. Nah, kalau kurban sunat boleh diambil sedikit. Tapi sebaiknya kata Nabi sedekahkan, sedikit saja ambil. Kalau perlu ada hatinya, ambil hatinya. Nah, sebagai mengambil keberkatan dari kurban kita. Nah, setiapnya orang yang berkurban itu menyaksikan hewan kurbannya kalau dia sendiri yang membelinya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saat ketika Nabi Ibrahim bersedekah sedemikian banyaknya, orang-orang takjub. Luar biasa Nabi Ibrahim ini. Bersedekah bukan sedikit-sedikit, sekali bersedekah banyak. Yang namanya sifat manusia, kalau dipuji senang, kalau dipuji bangga. Apalagi ketua cair limpul. Sekarang ada ketua limpul. Asal panggil ketua limpul, cair. Nah, kenapa? Sifat manusia itu kalau dipuji bangga dan senang luar biasa, Pak. Dan itu pernah saya rasakan memang. Kenapa? Ketika saya memakai pakaian rapi, pakai jas, masa diberani ganteng kan? Pakai jas ganteng. Biasa-biasa jas dipakai lagi. Kenapa? Manusia itu begitu pulang pakai kaca lagi, memastikan ucapan ganteng Ustaz kata orang. Begitu dia pulang pakai kaca lagi, ganteng tidak. Mak lagi, begitu sebulan pakai makeup MS Glow, berkilau muka, pulang dari pasar, cantik kali sekarang ya. Pulang ibu dari pasar, berkaca lagi dia, memastikan betul juga MS Glow ini. Promosi Ustaz, tidak promosi. Cuma kecantikan itu perlu dijaga untuk suami. Karena akhir zaman itu mata laki-laki lebih liar. Dan setan itu peluangnya. Setan peluangnya besar. Coba perhatikan akhir zaman Pak, saking berlebihnya banyaknya perempuan, laki-laki tak suka sama perempuan lagi. Dan itu dilegalkan.
Yang melegalkan sama lalu rusaknya. Kenapa Ustaz? Aneh. Nabi Lut begitu. Ternyata dalam Al-Quran ada 4 jenis keluarga yang tercatat dalam sejarah. Pertama, Nabi Lut. Yang kita tahu bagaimana Nabi Lut itu luar biasa kedahsyatannya masalah homonya. Alhamdulillah min zalik. Baru-baru ini berita mungkin Bapak lihat. Nanti saksikan juga berita. Di Batam sebuah pengasuhan 10 Pak yang jadi korban, beliau pengurus, beliau termasuk pengawas di situ. 4 perempuan, 6 laki-laki dicabuli. Memang orang yang semakin tahu agama semakin kuat jinnya, iblisnya berpangkat sudah. Semakin mantap pecinya, semakin kuat iblisnya. Nggak peduli dia apa kata orang berantak situ, mau kiai pun jadi. Artinya ketika itu diuji setan terus, diuji iblis. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, kemana-mana kita lagi. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji, sifat manusia itu kalau dipuji merasa bangga dan terkagum. Maka kata Nabi, "Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjaga lisannya, berkata yang baik-baik atau lebih baiknya diam. Salah kita memuji orang. Luar biasa tampan kali Bapak. Enggak. Karena kita melihat ketampanan dia adalah anugerah dari Allah, ciptaan Allah luar biasa. Ada yang dibuat Allah mancung hidungnya tapi manis giginya, ada lesung pipitnya. Ada yang mancung hidungnya enggak ada lesung pipitnya. Masing-masing kelebihan dan kekurangan. Ada pula mancung hidung, lesung pipit cacing, rambut pula keriting. Tak ada yang sempurna di dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu apa? Ketika Nabi Ibrahim bersedekah, demikian dipuji sifat manusia merasa terangkat. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau untuk Allah dan perintah Allah, jangankan menyembelih 100 ekor onta, 300 ekor sapi dan 1000 ekor domba, sekiranya aku punya anak akan kusembelih. Ini ternyata menjadi catatan juga. Kalau lagi bahagia jangan banyak janji. Biasanya yang janji-janji begini caleg ini. Kalau saya nanti menang Pak, jangan Bapak takut. Segala operasional kebutuhan kegiatan saya bantu. Menang, hilang nomornya. Mana lagi pula ada terbayang dia, matikan nomor yang perintah pakai lagi. Itu jangan banyak janji. Dan ternyata saya baca orang yang banyak janji ini nanti akan dituntut Allah nanti di pengadilan. Kalau lu janji bersama ibu jemaah mana? Apa? Mukena. Kau kasih mukena. Itu dimintai Allah nanti pertanggungjawaban. Mungkin berlalu dan hidupnya mewah. Tapi kemewahan itu pada hakikatnya dalam pandangan Allah bukanlah sebuah kemuliaan tapi kehinaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita tetap istiqomah berada yang di jalan yang baik. Kalau kita nanti dititipkan jabatan, jangan terlalu bangga. Karena itu titipan. Nah, ketika Nabi Ibrahim terlapas dari lisannya sekiranya punya anak akan kusembelih. Nah, saat Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah puluhan tahun menikah tapi tak dikaruniakan anak. Teringat saya, ada 4. Pertama Nabi Lut, suaminya beriman, istrinya kafir. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya kafir, Firaun. Yang ketiga, suaminya kafir, istrinya kafir, Abu Lahab. Yang Nabi Ibrahim, suaminya beriman, istrinya beriman, anaknya pun beriman. Kita berharap keluarga kita seperti Nabi Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika itu Sarah melihat Nabi Ibrahim tidak punya anak, Sarah mengizinkan supaya suaminya Ibrahim menikah. Tapi puluhan tahun ya Pak. Kalau mau begini, tiap Nabi Ibrahim 80 tahun. 80 tahun, barulah Bapak mengadukan menikah lagi. Berasa tak sanggup lagi. Dan syaratnya apa kata Siti Sarah? Aku yang pilihkan. Ini tidak, kita udah punya pilihan sendiri. Banyaknya kan begitu. Bu, aku mau nikah lagi lah. Dulu Pak makan roti, 1 roti bagi 2 kita, pakai teh manis saya bagi 2 kita. Tapi sekarang kau sudah kaya, punya mobil, punya rumah. Sekarang kau sombong sama aku ya Bang. Bukan dia, biar jangan capek kali di rumah. Alah. Apa yang terjadi? Kata Siti Sarah, menikahlah Pak. Dengan pilihan ke siapa? Siti Hajar. Dan Nabi Ibrahim tidak memilih yang cantik. Jangan itu deh, jangan ada yang cantik Siti. Tidak. Kalau itu untuk ketaatan menambah keturunan, laksanakan. Berkat ikhlasnya seorang istri, apa yang terjadi? Hajar hamil, beberapa saat Hajar hamil, Siti Sarah pun hamil.
Siti Sarah memiliki anak yang bernama Ishak, juga orang yang soleh. Siti Hajar memiliki anak bernama Ismail, juga orang yang soleh. Ketika beberapa saat Siti Hajar hamil, Siti Sarah pun hamil. Nah, lahirnya Nabi Ismail dari Siti Hajar, begitu lagi imut-imutnya. Dalam Al-Quran tercatat Nabi Ibrahim bermimpi tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah. Nabi Ibrahim bermimpi, Allah tuntut kembali dari lisan yang terucap. Dulu engkau berjanji bernazar bahwasanya ketika engkau nanti memiliki seorang anak, kalau perintah Allah akan kulaksanakan. Inilah salah satu bukti ketakwaan Nabi Ibrahim. Karena ulama memberikan definisi tentang takwa, imtisalu awamirillah wa jitinabu an-nawahihi. Orang takwa itu menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Hakikat azan yang kita dengar, hayya 'alas shalah, itu adalah orang-orang yang hayya 'alal falah. Tidak mungkin orang-orang yang merasakan hayya 'alal falah tanpa harus hayya 'alas shalah. Iyyaka na'budu, mustahil orang diberikan oleh Allah keberkahan dan memang kecintaan Allah memberikan sesuatu tanpa harus na'budu. Beribadah dulu kepada Allah, meminta dulu kepada Allah. Kadang permintaan kita dikabulkan Allah setelah kita merasakan dosa yang pernah kita lakukan. Astaghfirullahaladzim. Saat kita mengingat dosa, minta ampun sama Allah, bertaubat kepada Allah, saat itu Allah bukakan pintu kembali, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka kita berdoa, istighfar. Bahkan Ustaz Najib mungkin pernah saya sampaikan juga, Ustaz Najib menulis dalam bukunya Petua Sang Guru, kenapa saat setelah selesai salat kita lazimkan mengkalamkan istighfar. Kata beliau, bisa jadi ibadah salat yang kita laksanakan belum layak diterima oleh Allah. Kenapa? Jasad kita ketika itu di masjid, jasad kita dalam keadaan salat, tapi pikiran kita di luar salat. Maka setelah selesai kita salat, astaghfirullahaladzim, dengan kalam istighfar yang kita lafazkan, Allah terimalah ibadah salat yang kita laksanakan. Walaupun dalam salat itu kita yang tahu bagaimana pikiran dan hati kita. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ketika 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim bermimpi, berpikir, ini perintah wahyu atau ini sekadar tidur. Nah, mimpi itu dipikirkan, maka itulah disebut pada tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, hari berpikir-pikir. 9 Zulhijjah juga terjadi, bermimpi lagi hal yang sama. Ini perintah Allah atau ini wahyu atau ini sekadar cuma tidur. Tapi kalau cuma tidur kok jelas sekali. Nabi Ibrahim meyakini hal yang demikian memang benar adanya, maka hari tersebut dikatakan hari Arafah, hari keyakinan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disampaikan Nabi Ibrahim apa yang dialami dalam mimpinya kepada anak yang saleh itu luar biasa, mengalahkan anak yang cerdas. Wahai anakku, aku telah bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Apa kata anak? Laksanakan ya, wahai ayah. Kalau itu perintah Allah, insya Allah aku tergolong kepada orang-orang yang sabar. Ini anak yang soleh. Kalau anak yang cerdas, mengapa laku ya yang lagi ganteng-gantengnya, yang lagi imun-imunnya? Carilah nenek-nenek yang tua, kira-kira mau mati lagi. Kalau cerdas tapi tidak soleh, maka tercatat kata ulama ketika membahas tentang hadis walid sholihin yang ulah, anak yang soleh itu salah satu catatannya adalah anak yang tidak meninggalkan ibadah sholat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu direstui oleh sang anak, suami mengatakan kepada Siti Hajar, wahai Hajar, mandikan Nabi Ismail, mandikan Ismail dan pakaikan dia pakaian rapi, aku mau bawa dia jalan-jalan. Enggak dibilang mau dipotong anak ini, enggak. Dibawalah, dipakaikanlah, dimandikan Ismail, dipakaikan bagian rapi, pergilah mereka jalan-jalan. Disinilah kerja iblis yang dahsyat. Kenapa? Iblis tak pernah senang Pak kalau kita berbuat baik. Begitu Bapak masukkan uang untuk kurban, begitu masuk 3 kali, begitu mau ke 4 kali, ada saja itu. Udahlah sayang, 1.200.000 dibuang-buang. Bagus beli handphone baru, iPhone. Kumpul duit itu. Iya pula, 1.200.000. Ada pula lihat 3 orang beli 3.600.000, mahal kali. Bagus beli mobil. Iya pula. Datang pada iblis, datang itu. Sampai dalam riwayat ketika azan berkumandang, setan datang lari, dan lari terbit-bit sampai buang angin. Habis azan selesai, datang lagi dia sampai qomat. Habis qomat datang lagi dia, datang. Tak pernah berhenti setan itu. Makanya saya bilang, ini riwayat saya ya. Kita boleh contoh dari setan cuma satu, tak pernah berhenti. Kita tak pernah berhenti untuk memikirkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Datanglah setan iblis ketika itu kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, engkau benar-benar ingin menyembelih anakmu. Puluhan tahun engkau menantikan anakmu tapi tak kunjung hadir. Tapi ini mau bersembelih. Ini perintah Allah. Kalau perintah Allah lebih dari sini akan kulakukan. Tahu sampai ikut campur. Dilempar Nabi Ibrahim ketika itu iblis. Lari terbirit-birit. Dan riwayat kena kepalanya. Nah, berhenti iblis tidak. Datang lagi dia kepada bininya. Siapa bininya? Siti Hajar. Siti Hajar, tahu kemana lagi ibu? Katanya dia jalan. Masa jalan-jalan Pak Golo? Masa jalan-jalan Pak Golo? Kan suamimu mau menyembelih anakmu. Tak mungkin Nabi Ibrahim melakukan sesuatu tanpa alasan. Katanya perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, jangankan menyembelih anakku. Aku sendiri disembelih oleh Nabi Ibrahim. Siap. Gila, lebih gila lagi daripada laki-lakinya. Ini baru paten. Bu, mau ibu bapak itu 3 kali 3 orang dia banyak kurban dengar. Kalau untuk perintah Allah jangan 3 orang, harus harta kami ini dijual untuk kurban, tak apa-apa. Oh, baru paten itu ininya. Jarang itu. Begitu banyak kali Pak, 2 saja lah berkurban. Bapak sama anak pertama aku udah kemarin tengok tanganku sunyi gini. Kalau menelepon saya kan aku pakai tangan kanan, tangan kiri. Kenapa? Di tangan kanan itu tak ada emas, di tangan kiri. Coba indahnya perhatikan Bapak Ibu tangan kanan ini. Jadilah engkau seperti 2 tangan dalam bersaudara dalam kehidupan. Tangan ini ketika tangan kanan di depan, tangan kiri mengalah. Tak pernah ini, enaklah kalau tangan kanan di depan. Tidak, masa kanan tiada tangan kiri, maju ke kiri. Tangan kanan selalu menerima. Ini awal bulan ini gajian, terima. Enaklah tahu kata tangan kiri. Aku selalu OB-nya tugasku, office boy. Tapi yang menerima gaji kau. Nah, aku tukang bersih-bersih. Apa kata tangan kanan? Sabar. Nanti kalau aku beli emas di tangan kiri emas. Kata tangan kanan, nanti aku beli emas ke kau yang kasih, bukan ke yang lain. Nanti kalau kau beli jam tangan, aku kasih. Jangan pernah takut. Makanya tidak ada istilah kecemburuan sosial. Tengok ke situ tangan kanan, kompak. Tak pernah merasa iri, tak pernah. Walaupun si OB itu tugasnya begini, tapi ketika dapat duit ke kiri. Jadi buat itu menengok kurban, aku Pak kalau ngangkat telepon tak bisa tangan kanan, karena tak ada isinya. Tapi kalau tangan kiri ada isinya. Iya. Dan itu mempengaruhi Pak, betul. Saya manusiawi pribadi, ketika punya jam, jarang jam ketika telepon itu tangan kanan, tangan kiri. Begitu jam baru, pakai tangan kanan saja. Ada tangan kanan. Senang, ada enaknya. Itulah kadang-kadang sedikit titik nikmat yang Allah titipkan sudah membuat kita berubah. Padahal ada tidak adanya, bagaimana kita tetap rasa cintanya kepada Allah. Itu yang luar biasa. Nah, ketika Nabi Ibrahim ingin disembelih sang ayah, wahai ayah, boleh engkau menyembelih tapi dengan syarat. Apa syaratnya wahai anakku? Tajamkan pisaumu agar supaya aku tidak mengarang kesakitan karena pisau yang tumpul. Itulah disunatkan dalam fikih kalau kita mau menyembelih anak, tajamkan pisau. Menyembelih anak menyembelih kipas. Nanti sensor ya Pak. Bahaya nanti. Ini live di TV-an. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Baik wahai kata sang anak. Wahai anak, wahai ayah, ketika engkau ingin menyembelihku nanti, pejamkan matamu agar engkau tidak kasihan saat ketika menyembelihku. Baik, apalagi syarat? Wahai ayah, ketika engkau nanti menyembelihku, ikatlah tangan dan kakiku agar aku tidak mengarang kesakitan. Baik, wahai ayah, ketika engkau nanti menyembelihku, hindarkan bajuku dari percikan darah agar supaya ketika ibu melihat bajuku tidak sedih karena melihat baju yang bergelumuran darah. Wahai ayah, ketika aku nanti sedang kesembelih, jangan izinkan anak-anak lewat dari depan rumah. Aku khawatir ketika ketika ibu nanti melihat anak-anak lewat dari depan rumah, ibu kembali sedih karena terbayang aku. Baik. Nah, saat ketika itu menuju perjalanan, iblis kembali menggoda Siti Hajar. Begitu Siti Hajar digoda, dikatakan kalau memang itu perintah Allah, jangan ke Nabi Ismail yang mau disembelih, aku sembelih pun siap. Dilempar lagi oleh Siti Hajar iblis tersebut. Lari terbirit-birit. Suami digoda tak mampu, istri digoda tak mampu, pilih ke anak. Pak, sekarang musim sepeda Pak. Daripada belikan kurban bagus sepeda. Tetangga sebelah 3 sepedanya aku 1. Ada rupanya harga 1.200.000. Jangan kan 1.200.000, 1.059.000 ada Pak. 1.000 perak lagi yang kurang. Udah anak kalau gitu pengen nggak kurban dulu. Yang penting beli sepedamu. Digoda dari anak. Makanya saat Umar berjumpa dengan orang soleh, apa yang
kau cintai, aku menyukai fitnah, dan aku memiliki apa yang tidak Allah miliki. Terkejut Umar. Melihat keheranan wajah Umar. Kenapa engkau heran wahai Umar, kata Ali. Bagaimana aku tak heran? Ada seorang makhluk manusia yang mencintai fitnah. Tahukah fitnah yang disebutkan itu apa? Itulah anak istri. Tahukah engkau apa yang tidak dimiliki Allah tapi dimiliki makhluk? Anak. Allah tak beranak dan juga tidak diperanakkan, tapi manusia beranak. Nah, ketika itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, datanglah kepada Ismail, digoda Ismail. Apa kata Ismail? Kau tahu saya ikut campur, ini perintah Allah. Dilempar lagi iblis tersebut, lari terbirit-birit. Itulah yang dalam sejarah ketika orang melaksanakan ibadah ke tanah suci, 3 lontaran jumrah. Jumratul ula, jumratul usta, jumratul aqabah. Dan ada juga kisah aneh lainnya. Begitu dia pala kali rupanya melempar jumrah ini. Nah, dulu kok gara-gara setan. Ini dalam sejarah iblis yang melempar. Lemparlah kau mati kusuk negara. Lemparnya berkuat mumbal balik batu tersebut. Tertulis sesama setan dilarang melempar. Itu saja. Sepala-palanya kita sama iblis, kita yang terbuai. Ini pun sholat subuh nih Pak. Kenapa lah ketika adzan subuh ada bisa ditambahkan as-sholatu khairum minan naum. Karena di dalam kitab At-Tumis Shalah ini yang ditambahkan oleh Bilal, ya Rasulullah, saat subuh berkumandang banyak orang yang lambat datang. Kenapa? Kalau begitu boleh ditambah dengan as-sholatu khairum minan naum. Boleh. Itu yang ditambahkan. Kalau zuhur Ustaz jarang orang tidur zuhur. Kalau asar jarang, satu-satunya itu. Kalau maghrib jarang. Udah capek kali itu tidur. Tapi kalau tidak, hampir merata subuh. Maka subuh ini tercatat orang-orang beriman. Kenapa? Kita memang butuh dengan Allah. Makan pun kita, nikmat pun kita seperti ini. Ini karena Allah. Coba kita sakit gigi, nengok kue itu berapa tak selera. Sakit gigi, sikit saja 1 bulan yang dikirimkan Allah untuk menggigit gigi ini. 1 bulan, itu pun udah begini. Tidur tak bisa nyenyak, makan tak bisa enak. Apa yang pokoknya sakit semua. Bercakap pun orang serba salah. Dia muncul, diam. Tak tugas. Kenapa? 1 bulan. Itulah kalau nikmat. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ketika iblis digoda, itu lemparan jumrah. Nah, ketika dibawalah Nabi Ismail. Saat ketika Nabi Ismail dibawa, dihunuslah pedang. Saat ketika itu dalam riwayat pedang tersebut pun tumpul. Wahai ayah, tidakkah engkau tajamkan pedangmu dahulu? Sudah ditajamkan anak. Sehingga Nabi Ibrahim pun menghentakkan pedangnya ke batu, pecah batu. Membuktikan tajamnya pedang tersebut. Wahai ayah, bukalah ikat tangan kananku, bukalah ikat tanganku dan kakiku. Aku khawatir Allah tidak ridha, seakan aku tidak ridha menerima perintah Allah. Dibukalah tangan dan kakinya. Di situ Allah perintahkan para malaikat. Wahai para malaikat, dulu kalian komentar kenapa aku ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ini salah satu alasannya. Lihat seorang Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya demi perintahku. Puluhan tahun ditunggunya anaknya, namun ketika ada anaknya, kuperintahkan itu disembelih, dia sembelih. Ketika itu dikumpulkan termasuk ikut malaikat Jibril, menyaksikan hal yang demikian, bertakbirlah malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika takbir itu terdengar, maka disambut Nabi Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka disambut Nabi Ismail alaihissalam, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ternyata kita ketahui bagaimana dahsyatnya dalam sejarah ketika takbir itu berkumandang. Beda ya Pak Idul Adha dengan Idul Fitri. Idul Adha 3 hari. Karena penyembelihan itu kita saksikan luar biasa memang. Orang yang sanggup berkurbanlah. Karena riwayat Nabi, orang yang mampu tapi enggan berkurban jangan dekati saf kami, kata Nabi. Artinya bagi kita yang berpeluang hari ini, mungkin salah satu kontribusi harta kita dengan kurban. Maka Bapak jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, pertama pesan yang kita ambil dari sejarah Nabi Ibrahim, pertama suaminya beriman, istrinya beriman, dan anaknya soleh. Itulah yang kita harapkan, anak kita anak yang soleh. Namun ada amalan, salah satu amalan yang kita jaga, jangan lupa tiupkan Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kau menggunakan anak kita. Bagi punya cucu, tiupkan juga Rabbi habli minas sholihin. Yang kedua, biarlah kita makan sederhana tapi dari yang halal, daripada kita kasih makan yang banyak nikmat tapi haram. Karena itu akan mempengaruhi. Kalau kita ingin punya investasi yang panjang masa depannya, maka perhatikan dari dasarnya.
Tanaman pun begitu demikian adanya. Kalau ingin menanam benih yang luar biasa dahsyat dan solehnya dari awal. Bagaimana awalnya? Setelah akad nikah, jangan langsung main gas terus. Sholat dulu, sholat hajat dulu, berwuduk dulu, minta sama Allah, baru laksanakan ibadah umroh. Begitulah biasanya diatur dalam Islam. Kenapa Ustaz? Begitulah untuk menanam benih. Kalau benih ini menjadi, maka ia akan tumbuh subur. Maka jangan salahkan anak ketika anak tak baik. Kita dulu menanamnya bagaimana? Main gas terus, tak peduli, gas terus. Yang penting udah halal, udah laksanakan. Tidak ada ketentuan yang harus kita ikut. Pelan dia, sabar dulu. Dulu minta sama Allah. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang pertama saleh, yang kedua kita berharap kita dapat mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Iman beliau luar biasa dahsyatnya, tidak ada sedikit pun rasa keraguan kepada Allah. Memang dalam sejarah Nabi Ibrahim tercatat dengan bapak tauhid. Saat ketika melihat bulan, beliau katakan hadza rabbi, hadza akbar. Ini Tuhanku, ini yang besar. Ternyata ketika itu tenggelam. Aku tak suka yang tenggelam, karena Allah tidak tenggelam. Timbul matahari, hadza rabbi lagi, tidak yang tenggelam. Maka oleh karena itu iman kita pun begitulah kepada Allah. Jangan sampai ada rasa keraguan sedikit pun Bapak. Apalagi perkara rezeki itu sudah diatur relnya masing-masing. Maka konsep bahagia itu kata Ustaz Nasrullah dalam buku Makna Rezeki, syukuri apa yang ada pada diri kita dan jangan pernah membandingkan dengan apa yang ada pada orang lain, karena rezeki takdir kita tak sama, berbeda-beda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita harus nikmati hidup ini. Lagi sehat kita manfaatkan untuk kebaikan. Nanti kita sakit, kita akan menikmati juga rasa sakit itu sebagai pengukur dosa. Nah, yang ketiga Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita mengambil pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam cintanya, mahabbahnya luar biasa kepada Allah, sehingga dia rela korbankan putranya. Walaupun saat ketika putra itu ingin disembelih, Allah perintahkan malaikat Jibril ambil kibas dari surga dan gantikan Nabi Ibrahim dengan kibas tersebut. Kalau orang berkurban tak pernah miskin hidupnya. Ada pun orang berkurban tahun ini, tahun depan berkurban lagi. Nah, itulah bukti Allah ganti. Ada pun orang berangkat haji, apakah miskin yang 30 juta dikeluarkan untuk haji? Tidak. Orang yang sudah berangkat haji tahun ini sudah siapkan dia uang untuk berangkat haji tahun depan. Artinya yang dia persiapkan itu nikmat dari Allah. Kita ini Pak mengumpul nikmat dari Allah. Dapat rezeki bulanan itu nikmat dari Allah. Walau terkadang nikmat ini harus kita bagi-bagi. Begitu gajian 3 juta bocor pula ban. Begitu gajian 3 juta berasa pula kereta mau boring. Rezeki tukang bengkel 800.000, tukang tempel ban 10.000. Begitu jalan kereta habis pula minyaknya. Rezeki tukang minyak. Dibagi-bagi rezeki itu. Maka semua yang ada pada diri kita belum tentu kita yang menikmati. Maka oleh karena itu tanamkan sifat berbagi. Bisa jadi itu menjadi bagian daripada asbab Allah berikan kemudahan. Kita tidak tahu di titik mana kebaikan yang kita tanam. Allah mudahkan urusan kita. Nah, mungkin ini saja. Mungkin agak terlalu lama Pak. Yang terpenting dalam sejarah kurban ini kita dapat merasakan bagaimana keluarga yang menjadi contoh, anak soleh, istri soleha, dan suami yang soleh menjadi panutan. Yang terpenting keluarga itu satu saja, jangan sampai tinggalkan ibadah sholat. Nah, mungkin ini saja Pak. Kalau ada bertanya, tanya kepada Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang luar biasa menyampaikan ilmu dan wawasan kepada kita. Mungkin bertanya kepada Bapak ataupun Ibu, ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz, kami persilakan. Atau ada yang ganjal atas penyampaian yang disampaikan oleh Ustaz, kami persilakan kepada Bapak ataupun Ibu yang ingin bertanya. Ada Pak? Ibu? Pas, karena mau sarapan gitu ya. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, maka kami minta kepada Ustaz untuk menutupnya dengan doa. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu bagi kita, dan juga itu sekedar humoris saja supaya Bapak tak tegang lagi. Ketika Bapak sambil makan kue juga, aku nimo-nimo supaya kue itu tak habis semua, tidak sedang makannya supaya lebih enak. Yang terpenting bagi yang mudah berkurban di tahun ini, berkurbanlah. Jangan perkara debatan bagaimana kurban wasiat boleh. Wasiat yang sudah mati laksanakan kurbannya boleh, tapi tidak sedikit pun dagingnya dimakan, kata ulama itu dalam buku fikih. Tapi kalau kurban nazar itu juga demikian adanya. Laksanakanlah karena tanggung jawab. Makanya ketika seorang orang tua meninggal,
tugas anak sebagai ahli waris menyelesaikan hablum minallahnya, terutama fardu kifayah tugas keluarga ahli waris. Walaupun ada STM, udah bapak tenang keluarga, STM yang mengurus, tapi tanggung jawab anak, sebab itu orang tuanya. Yang kedua, hablum minallahnya perkara hutang piutang, itu tanggung jawab anak. Nggak ada harta ayah bapak kami sebagai ahli waris yang menanggung hutang bapak kami. Karena lihatlah tanggung jawab orang tua. Ayah itu tak terlihat seperti ibu, tapi ayah itu pengaruhnya luar biasa. Ayah rela mengambil sesuatu yang haram demi anak istrinya. Ayah rela mengambil perkara riba demi anak dan istrinya. Ayah rela menempuh pagi siang malam tak merasakan lelah demi untuk anak dan istrinya. Itulah sang ayah. Tanggung jawabnya tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Tapi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bagi yang mampu berkorban, insya Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di Baitullah melaksanakan ibadah haji kita mendapat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai saya sebagai pemimpin doa, Bapak Ibu mengaminkan doa yang saya mintakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Rabb lakal hamdu kulluh, ya Rabb lakal syukru kulluh, ya Rabb laka nasjudu wa na'budu. Duhai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Engkau Maha menatap ya Allah. Engkau tahu jumlah dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan ya Rahman. Engkau tahu aib dan keburukan yang pernah kami perbuat ya Allah. Namun karena sifat Rahman dan Rahim, Engkau tutup segala aib kami ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kemuliaan yang hari ini Engkau titipkan kepada kami, istiqomahkan kami untuk taat kepada-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari sifat orang yang kikir, bakhil ya Rahman. Jadikan kami orang yang dermawan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha menatap ya Allah. Jadikan anak keturunan kami anak yang saleh dan salehah ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha menatap ya Allah. Jauhkan hidup ini daripada kezaliman ya Rahman. Jauhkan kami dari orang-orang zalim ya Allah. Berikan peringatan kepada orang-orang zalim ya Rahman, agar mereka bertaubat dan mendekat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, seluruh kami yang ada di masjid ini ya Rahman, kami minta dengan penuh pengharapan ya Allah, Engkau yang berhak mengabulkan doa kami. Jangan wafatkan kami sebelum kami sampai ke Baitullah ya Allah. Jangan wafatkan kami hingga anak keturunan kami bersama beribadah di Masjid Nabawi-Mu ya Rahman. Jangan wafatkan kami sehingga kami dapat bertalbiyah di depan Ka'bah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dosa kami miliaran, amal kami receh ya Allah. Kami berharap dengan amal yang sedikit ini dapat memperoleh ampunan-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami dari harta yang haram, jauhkan kami dari perkara yang riba ya Allah. Jauhkan kami dari hutang piutang ya Rahman. Bila mungkin ada di antara kami yang saat ini dari hutang piutang, berikan rezeki yang berlimpah kepadanya ya Allah, agar dapat melunasi hutang piutang dan bebas daripada riba ya Rahman. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bila ada penyampaian saya kurang berkenan, yang tak enak di hati, mudah-mudahan dapat dimaafkan. Mana yang baik menjadi amal, mana yang tak baik itu kesilapan saya. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa-apa yang Ustaz sampaikan tadi insyaallah menjadi pelajaran dan mudah-mudahan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Mari sama-sama kita tutup kajian ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, kurang lebih juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.